sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam semangat. Semoga hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari atau melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya, yaitu masih di tema 4 ya. Namun kita berubah subtema, yakni subtema 3 pembelajaran 1. Kita akan mengawali subtema 3 pembelajaran 1 hari ini ya. Kalian bisa membuka buku halaman 97 sampai dengan 104 untuk buku revisi 2018 tentunya. Tidak lupa Bapak akan selalu mengingatkan kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Oleh karena itu lakukan 3 hal agar kita terhindar dari COVID-19. Gunakan masker ya, masker ketika keluar rumah. Kemudian cuci tangan menggunakan sabun minimal 20 detik, jauhi kerumunan dan jaga jarak. Ya, luangkan waktu untuk sedikit berolahraga agar imun tubuh kita kuat. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 6, yakni yang pertama, dengan membaca kita mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku, masih seperti yang sebelumnya. Dengan membaca kita mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi. Kemudian dengan mencari dan mengolah informasi kita mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang ilmu teknologi dalam lingkup ASEAN. Kemudian dengan mencari dan mengolah informasi kita mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia di bidang itu. Kemudian yang kelima, dengan pengamatan kita mampu menjelaskan manfaat sumber alternatif energi listrik dengan tepat. Kemudian dengan pengamatan pula kita mampu menjelaskan prinsip kerja sel surya sebagai sumber alternatif energi listrik dengan sistematis. Nah, itulah tujuan-tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan dapat kita serap nantinya ya. Baik, kita mulai. Bagaimana kita dapat bersaing di tingkat dunia tanpa meninggalkan kebudayaan lokal yang menjadi identitas bangsa Indonesia? Nah, ini sebuah pertanyaan yang sangat penting untuk kita sebagai warga negara berkembang ya. Tentunya kita tidak mau juga identitas kita hilang ya dalam meningkatnya arus globalisasi ya. Nah, perhatikan globalisasi dan cinta tanah air. Globalisasi adalah masa di mana arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Kebudayaan dan gaya hidup dari berbagai penjuru dunia kemudian dengan mudah dapat kita ketahui. Kondisi tersebut akan memudahkan generasi Indonesia untuk meniru beragam kebudayaan asing tersebut. Berpikir global dan bertindak lokal adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk tidak menjadi korban di era globalisasi. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus melestarikan nilai-nilai luhur budaya kita yang kemudian digunakan untuk dapat bersaing di tingkat dunia. Nah, di sini ada kalimat berpikir lokal, berpikir global, bertindak lokal. Artinya kita berpikir harus menyeluruh. Ya, harus global, dunia yang kita pikirkan. Namun tindakan kita jangan lupa, kita harus ingat dengan diri kita, bertindak lokal. Ya, kebiasaan masyarakat timur ya, atau menyesuaikan situasi kondisi toleransi masyarakat timur ya. Itu yang harus kita ingat, itu sangat penting buat kita. Itu yang dimaksud dengan berpikir global dan bertindak lokal. Baca teks eksplanasi ilmiah berikut dengan teliti. Mari kita baca sama-sama ya. Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara.
Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia atau FTUI meluncurkan Solar Academy pertama di Asia Tenggara, yaitu institusi pendidikan dan pelatihan tenaga surya. Peluncuran ini ditandai dengan penyelenggaraan seminar Solar Energy for All Future pada Selasa 24 Juli tahun 2012 di Universitas Indonesia. Seminar dihadiri oleh para pakar energi Jerman, wakil dari ASEAN, serta pemerintah selaku penentu kebijakan energi nasional. Seminar membahas tentang potensi perkembangan serta pembangunan energi terbarukan tenaga surya di Indonesia dan di Asia Tenggara. Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara kaya potensi sumber energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Namun potensi pemanfaatan tenaga surya tersebut belum optimal. Sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan sel surya tersebut diberi muatan positif dan muatan negatif. Saat cahaya mengenai lempengan tersebut, kemudian akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif, sehingga terjadilah arus listrik. Saat ini penggunaan sel surya masih terbatas hanya dalam skala kecil, seperti pada barang-barang elektronik dan sebagian pembangkit listrik pada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Terbatasnya pengguna sel surya dikarenakan biaya untuk membuat lempengan silikon cukup tinggi. Dengan perkembangan teknologi diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan efisiensi kerja dari sel surya. Pendirian Akademi Surya ini merupakan wujud nyata kepedulian Universitas Indonesia yang diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia mengenai krisis energi saat ini. Usaha mencari sumber energi alternatif yang berisi tidak berpolusi, aman dan dengan persediaan yang tidak terbatas sebagai pengganti bahan bakar fosil perlu terus diupayakan. Di antaranya adalah energi surya. Di era globalisasi ini, dengan adanya kebutuhan energi yang makin besar, penggunaan sumber energi listrik yang beragam tampaknya tidak bisa dihindari. Nah, sekarang setelah kita membaca dan menyimak tadi apa yang bacaan eksplanasi tadi, sekarang ada tugas buat kalian, yaitu cermati pertanyaan berikut ini, ya. Pertama, bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara tersebut di era globalisasi? Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Nah, itu ada jawabannya di dalam teks eksplanasi tadi, ya. Kemudian kamu dapat berdiskusi dengan teman atau tetanggamu yang dekat dengan kamu yang sekelas, ya. Kamu bisa berdiskusi dan kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut, yaitu kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Nah, kira-kira bentuk kerjasamanya apa? Kemudian peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara apa? Nah, ini masing-masing 3 saja, ya, cukup 3 saja, ya. Sini 3, bentuk kerjasamanya 3, peran Indonesia-nya juga masing-masing 1, ya. Jelas ya? Itu tugas pertama. Kita lanjut. Oke. Ayo mengamati. Nah, sekarang kita amati penggunaan sel-sel surya berikut ini, ya. Lihat. Di era globalisasi ini semakin banyak teknologi canggih yang ditemukan. Hampir seluruh penemuan tersebut menggunakan energi khususnya listrik.
Namun akhir-akhir ini pasokan listrik semakin berkurang akibat semakin menipisnya sumber energi untuk memproduksi listrik seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan panas bumi. Salah satu caranya yang dapat kita lakukan adalah mencari sumber energi alternatif yang bersih, aman, bebas polusi, dan selalu tersedia tanpa batas. Salah satu bentuk energi alternatif tersebut adalah sel surya. Kamu telah membaca sedikit informasi tentang prinsip dasar dari cara kerja sel surya. Nah, tadi kan kita sudah membaca tuh tentang sel surya. Sel surya ini berasal dari mana sih? Sel surya ini berasal dari matahari, ya. Yang mana matahari itu akan diserap oleh panel pada gambar ini. Nah, seperti kaca ini disebut dengan panel surya, ya. Nah, kita tahu sekarang ini listrik itu berasal dari fosil, ya, gas alam. Nah, dan itu bisa habis. Oleh karena itu kita sebagai manusia harus mencari akal bagaimana caranya, ya, bahan-bahan pembangkit listrik ini tidak akan bisa habis sehingga tidak mengganggu dengan keseimbangan alam. Maka kita gunakan sumber daya yang tidak pernah habis. Apa itu salah satunya? 1. Air. 2. Matahari, sinar matahari. Nah, itu yang akan kita gunakan, ya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Dengan menggunakan panel surya ini, ya. Oke, kita lanjut. Sekarang amati cara kerja panel listrik tenaga surya berikut. Nah, kita lihat. Ini ya. Bagaimana proses kerja sel surya? Kita lihat. Proses kerja sel surya yang pertama, cahaya matahari menyinari panel surya. Nih ya, masuk ke sini. Kemudian yang kedua, panas cahaya matahari disalurkan ke electric box system. Nah, ini masuk dari sini, masuk ke sini. Ini namanya electric box system, ya. Kemudian electric box system mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, disinilah ada perubahan, ya. Cahaya matahari tadi menjadi energi listrik yang kemudian electric box system menyalurkan arus listrik ke benda-benda elektronik yang ada di rumah kita seperti lampu, kemudian radio, televisi, setrika, dan lain-lain. Nah, seperti itulah proses kerja sel surya, ya. Jelas ya? Kita lanjut. Kamu juga dapat melakukan percobaan berikut. Kita lihat. Nih, percobaan. Kalian bisa menggunakan percobaan ini ya. Coba. Pertama, alat dan bahan adalah kentang, lampu, kabel, penyebit buaya, lempengan tembaga, lempengan seng, kemudian pencubit buaya itu ini ya. Buaya, kemudian lempengan seng itu yang ya, kentang dibelah, kemudian karet ya untuk mengikat, itu kabel dan seterusnya. Nah, kemudian langkah percobaan, tusuklah lempeng tembaga dan seng ke dalam kentang mentah, jepitkan kabel kepada lempengan tersebut dan hubungkan dengan lampu. Lihat nyala lampu yang terjadi. Jika nyala lampu belum kelihatan, maka tambah kentang tersebut agar arus listrik yang dihasilkan bertambah. Dari kentang ini ternyata mengandung arus listrik. Kalau berdasarkan tes yang pernah dicoba di sini, ya, kalian boleh mencobanya, ya, atau mencari informasi lebih tentang bagaimana percobaan ini berlangsung, ya. Nah, setelah selesai melakukan percobaan, coba isilah tabel berikut. Ya, nama percobaannya apa, tujuan percobaannya apa, alat dan bahannya tadi sudah ada, langkah-langkahnya ada, kesimpulannya kira-kira, ya. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, ya.
jaga diri dan keluarga kalian dari COVID-19. Mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu semangat, dan selalu ceria. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.